Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih. Nah, kita lihat request yang pertama, yaitu BRI Syariah. Pris kemarin ini ya, minggu kemarin dia tuh sempat wow banget gerakannya, menguat sampai ke 1690 dan hari Jumat kemarin ditutup di level 1395. Nah, gimana nih BRIS besok ya? Jadi range pergerakan BRIS ini ada di level 1205 ya, support terdekatnya. Kemudian support berikutnya ada di 1100-an dan paling jauh mungkin ke sini ya, untuk jangka waktu terdekat ada di 1000 ya. Sedangkan resistennya ada di 1510, 1560 dan resisten berikutnya ada di sini. Ini adalah area-area dari Fibonacci ya, ini juga udah sampai ke area 2618. Jadi BRIS gerakannya ada di range ini. Kalau sampai dia turun sampai di sini, ya ini adalah level breakoutnya dia kemarin ya. Lanjut, berikutnya kita akan lihat BJTM request berikutnya. Oke, BJTM gerakannya seperti ini, kemarin ditutup menguat 2,73% di level 565. Ini adalah area resisten jangka panjangnya juga ya untuk BJTM. Bertahan di atas 545, ini adalah area Fibonacci-nya, which is bagus juga. Kalau misalnya besok menguat, ya akan menguji di sini 585 dan support terdekatnya ada di sini di 505 ya untuk BJTM. Kemudian berikutnya kita akan lihat Bank BNI. Nah, Bank BNI sempat dibahas ya. Ini adalah tanda-tanda kemarin waktu dia membentuk sinyal Morningstar dan akhirnya terkonfirmasi dia terus menguat. Ini adalah level-level resisten Fibonacci-nya nih. Kemarin udah sampai di 4930 ya. Udah sampai di sini dan terkoreksi. Saat ini dia sih masih bertahan di atas support 4800. Ini adalah area-area supportnya nih, 4710 nih. Ini adalah area-area support terdekatnya, resistennya di 4930. Jadi ini range pergerakan terdekatnya di dua ini ya. Tapi ya kalau sampai dia melemah, dia akan terbuka sampai ke sini 4610. Terus resisten berikutnya kalau dia menguat, dia akan menguji 51 ya untuk BBNI. Selanjutnya yang kita akan lihat adalah Telkom. Ya. Oke, Telkom. Nah, gini nih teman-teman nih. Jadi memang dia tuh turun banget ya, tren turun dari sejak Agustus 2019 ya. Teman-teman bisa lihat turun nih. Dan kemarin ini kalau kita lihat ya, dia ini sudah breakout di atas ini ya, trend line-nya. Ini kan turun. Ada trend lainnya, dia sudah keluar sih kepalanya ya. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, akan terjadi pembalikan tren. Tapi kita lihat dulu sampai di titik ini sih, dia ditutup di 2750 ya. Mungkin si Telkom ini lagi tes dulu supportnya ya, 2680. Selama dia nggak lebih rendah dari 2500, rasanya either dia sideways atau dia bergerak menguat ke sini ya. Banyak teman-teman yang udah di grup Vibo Princess yang udah habis menyannya untuk di Telkom. Dia hanya cuma bisa berharap ya, mudah-mudahan ya ini bisa terus menguat ya, setahap demi setahap ya untuk Telkom. Selanjutnya yang ditanyakan adalah TOWR. Oke.
POWR lagi sideways nih teman-teman di area ini ya, di range 970 sampai di 1055. Ini dia lagi sideways di sini 970 sampai 1055 range-nya ya. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah WG. Oke, WG kayak gini teman-teman, dia mencoba untuk breakout dari ini downtrend line-nya. Hopefully dia bertahan, dan kalau bertahan maka resisten yang akan dituju ada di 191 sampai 205, sedangkan supportnya ada di 155 ya. Berikutnya yang akan kita lihat adalah SSIA. SSIA pelan-pelan ya, tapi dia terus menguat, dan saat ini dia sedang berhadapan dengan resisten 4. Bentar ya, ini pakai kacamata nih. Nah, dia berhadapan di resisten 455. Oke, ya. 455 di sini. Oke. Support terdekatnya ada di 426. Ini untuk SSIA, resistennya ada di 466. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke AKRA. Ya. Oke, AKRA kayak gini gerakannya, teman-teman, ya. Uptrend, which is dia uptrend ya, which is good, dia uptrend selama dia terus bertahan di atas 2460 ya, dia akan menguji ke di sini 2750, kemudian sampai di sini ya. Saat ini sih dia lagi mencoba bertahan di atas level ini 680 ya. Selanjutnya kita akan lihat UNTR. UNTR nih arahnya masih ke bawah sih teman-teman ya. Jadi kayaknya kalau dia masih di bawah downtrend line ini arahnya masih ke sana. Kalaupun ada kenaikan sifatnya hanya sementara ya. Resistennya 21825 sampai di sini di 20.525. Ya, selama masih bertahan di atas 19.000 rasanya sih ya kita bisa berharap jangka panjangnya dia masih naik ke atas ya. Itu untuk UNTR. Selanjutnya kita akan lihat ERA. ERA, dia juga uptrend ya, teman-teman bisa lihat. Selama bertahan di atas 1450, which is masih bagus ya dia, masih ada harapan ke atas. Cuman kalau lihat candle gerakan 3 candle terakhir, kok sepertinya dia mau menguji level terdekat di 1620. Di sini juga kemarin 1650 sih, jadi masih ada ya, support terdekat ada di sini. Berikutnya ada di 1450 ya. Selanjutnya kita akan lihat SIDO. Ini hampir tiap minggu loh. Ini requestnya SIDO ya. SIDO kemarin udah sampai nih di level Fibonacci 161.8, and then candlenya berbentuk kayak begini ya, menandakan bahwa potensi melemahnya itu terbuka ya. Oke. Dan sekarang area supportnya ada di 750, 725 ya, sampai di sini ya. Terdekat ada di sini, resistennya tentu di area 800 di area Fibonacci ini ya. Kemudian kita akan lihat HMSP. HMSP ini gerakannya juga masih turun ya. Kalau menguat ya kepentok ya, terbacanya masih arahnya masih arah turun ya. Supportnya di 1380, resisten 1560. Sementara begitu dulu untuk HMSP ya. Selanjutnya kita akan lihat Indofood. Oke, kita akan lihat Indofood. Indofood berjuang bertahan di atas level 7050 ya. Ini adalah support jangka panjang, juga support Fibonacci. Kalau dia bisa bertahan di sini, dia akan menguji level 7.200 ya. Tapi kalau enggak ya dia akan tes dulu ke 6.600 untuk Indofood. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah Cleo ya. Cleo kayak gini ya teman-teman. Ya ini juga lagi di persimpangan ya, bertahan ya, tapi ya gini, kelihatannya kok mau menguji level ini ya, 440 kelihatannya ya untuk Cleo ya. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah Astra Internasional. Oke. Kemarin menguat ya, menguat 4%, ditutup di level 4930 nih untuk Astra. Resisten terdekatnya ada di 4950 di sini. Juga berikutnya ada di 5100, baru 5200. Supportnya ada 4760 ya. Itu untuk Astra. Oke. Berikutnya kita akan lihat Kras.
ya, Krakatau Steel. Krakatau Steel gerakannya gini, sampai di area Fibonacci, candle seperti ini, kejadian gini. Sampai kejadian gini, ya berulang terus ya, deket-deket area Fibonacci. Nah, kalau melihat gerakannya seperti ini, probabilitas untuk dia melemah menguji 13.20 itu terbuka. Ya, itu untuk keras. Oke, selanjutnya yang akan kita lihat adalah INKP. INKP ya arahnya masih begini sih teman-teman. Jadi kemarin waktu dia menguat sampai ke area 9.700-an nih, di sini ada area resisten kuat ya, beberapa Fibonacci ngumpul di sini, harga nggak bisa naik ya, dia terpukul turun ya, sampai sekarang di 8575 gerakannya seperti ini ya, arahnya masih ke sini ya, masih ke sini. Support terdekat 8325 sampai 8000, resistennya 9175. Itu untuk INKP. Kemudian selanjutnya kita akan lihat CEPIN ya. CEPIN juga lagi gini ya, masih arahnya masih koreksi ya ke sini, masih melemah, lagi bertahan di atas level 5775 nih ya. Kalau ada kenaikan maka potensinya ya dia akan tes area ini dulu, mungkin maksimal sampai ke sini. Supportnya di terdekat di 5775, kemudian di 5675 sampai 53 ya, terdekat untuk CEPIN. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah INCO. Oke. INCO juga kemarin sampai di area resisten ya. Nah, ini Fibonacci di sini ya, double dan tetap ditutup menguat 9%, namun di sini ada kelihatan dorongan jual ya. Jadi resisten di sini tetap, support ada di area 3640, kemudian 3420. Ini untuk INCO ya. Selanjutnya kita akan lihat Antam. Oke, Antam pun sama gerakannya tadi sama INCO, kelihatan ada dorongan jual yang besar. Mereka memang sebelumnya juga naiknya juga luar biasa banget ya, langsung 25% naiknya nih, 24,84%, dan besokannya langsung cus naik. Nah, ini kelihatannya sih potensi untuk menguji level-level 850 ya, 920, 850 ini adalah support dari Antam ya. Selanjutnya kita akan lihat DOIT. Oke, DOIT gerakannya seperti ini ya. Resisten terdekat ada di 274, terus 300, supportnya ada di sini ya, ngumpul di sini 228 sampai 234. Yang terakhir yang ditanyakan adalah INDI. Oke, INDI seperti ini gerakannya, mudah-mudahan melanjutkan penguatannya menguji level 1110 dengan support ada di kisaran 900. Ini untuk INDI. Nah, kita akan lihat ini ya, IHSG. Oke, IHSG kemarin teman-teman saya update gerakan IHSG setiap hari di diary IHSG Linda, ada di Telegram channel, juga ada di Instagram Story, juga ada di IGTV. Jadi cerita dari naik sampai sini, di sini ya, ini adalah area-area dari Fibonacci, dan naiknya juga udah 8 hari, 8 candle ya, dan sampai di sini koreksi. Nah, jadi si bantengnya tuh lelah juga. Kalau ngelihat ya level-level supportnya ini diukur dari dengan Fibonacci, itu level-level supportnya yang posisi terakhir ya ada di 5068, kemudian ada di sini 5025 ya. Kemarin sih penutupan ya kelihatan ada yang dorongan beli ya, tapi ya ini ya. Resisten besok terdekat ada di 5117 ya, di area-area ini nih yang 5117 sampai 5142 ini ya. Kita lihat satu lagi. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini weekly-nya ya, teman-teman. Jadi ini weekly-nya gerakannya, oke. Dia sempat menguat dan lihat di sini diukur pas high-nya itu benar-benar pas sampai di 5183. Ini saya zoom ya. Jadi
gerakannya dari sini kan udah diceritain ya kemarin di YouTube juga, dan ini menguat. Oke, menguatnya sampai mana? Sampai di sini. Oke. Dan ini juga ada ukuran ya, ini udah dijelasin juga dari IHSG. Teman-teman bisa mampir ke IGTV untuk lebih jelasnya di sini ya. Oke, next gimana? Oke. Jadi minggu depan ya area support dari si IHSG ada di 5052 sampai 5011 ya, di area-area ini. Detailnya yang sebelumnya saya bacakan. Oke. Nah, daily-nya ini dia teman-teman ya ukurannya. Ya ini. Jadi memang udah sampai di area Fibonacci, juga di sini ada moving average. Jadi ya ini yang bikin IHSG pullback dulu. Oke. Jadi saat ini range-nya ada di sini 5183 sampai 5052. Tetap candle ini menunjukkan adanya dorongan jual yang lebih besar daripada dorongan beli. Oke, candle ini terkonfirmasi kalau besok-besok candle-candle berikutnya ditutup di bawah level 5105 ya. Hari Sabtu Jumat kemarin 16 Oktober ditutup di bawah 5105, which is 5103, tipis. Jadi ya gitu. Kita lihat kalau tutup di bawah 5105 ya arahnya dia akan menguji ke sini dulu, kemudian ke sini ya. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 5105, mungkin dia akan range-nya di sini dulu ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan untuk request saham-saham dan IHSG untuk sepekan ke depan. Tetap semangat selalu, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.